Menjadi perawat itu sebuah panggilan hati ya, sebuah profesi yang luar biasa mulia karena didedikasikan untuk merawat orang lain. Tapi, pernah kepikiran nggak? Ada sebuah ironi yang cukup menyentuh di baliknya. Banyak perawat yang cinta banget sama pekerjaannya, malah berpesan ke anak-anaknya supaya jangan ikutin jejak mereka. Aneh kan? Kenapa ya para pahlawan kita di garda terdepan ini justru ngasih peringatan kayak gitu? Yuk kita coba gali lebih dalam. Nah, pertanyaan ini tuh kayak langsung nusuk ke jantung permasalahannya. Di balik seragam putih yang jadi simbol harapan dan penyembuhan, ternyata ada realitas yang jauh lebih kompleks. Sebenarnya apa sih yang terjadi di belakang layar sampai para pahlawan ini ragu buat mewariskan profesi yang mereka cintai? Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk bisa ngerti kenapa para perawat ini ragu, kita nggak bisa cuma lihat dari pengalaman satu dua orang aja. Masalahnya itu ternyata akarnya ada di sistem yang lebih besar. Sebuah ekosistem di Indonesia yang sekarang ini lagi di bawah tekanan yang luar biasa. Nah, dari sinilah kita mulai penelusuran kita. Coba deh lihat angka ini, 1,2 juta. Wow, sebanyak itulah jumlah perawat yang terdaftar resmi di Indonesia. Ini kan sebetulnya kekuatan raksasa ya buat sistem kesehatan kita, tapi di balik angka yang kelihatannya hebat ini ada paradoks yang tersembunyi. Angka ini tuh bukan akhir cerita, tapi justru awal dari sebuah teka-teki besar. Dan setiap tahun pasar kerja kita dibanjiri sama 60.000 lulusan perawat baru yang siap mengabdi. Kalau dipikir-pikir, ini kan harusnya kabar bagus banget ya. Pasokan tenaga kesehatan kita melimpah ruah. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit dan sayangnya lebih suram dari itu. Nah, ini dia intinya. Sistem kita ternyata nggak sanggup menyerap semua talenta baru ini. Sebuah survei tenaga kesehatan di tahun 2022 ngasih gambaran yang cukup bikin sedih. Banyak dari mereka yang udah sekolah susah payah bertahun-tahun, ujung-ujungnya terpaksa kerja di luar bidang kesehatan. Sebagian lagi, ya dengan berat hati, cari peruntungan di luar negeri. Ini kan sama aja kayak kebocoran talenta yang masif, sebuah pemborosan sumber daya manusia yang nggak ternilai harganya. Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI udah mengidentifikasi 3 akar masalah utamanya. Pertama, distribusinya timpang banget. Perawat itu numpuk di kota-kota besar, sementara daerah-daerah pelosok teriak kekurangan tenaga. Kedua, skillnya nggak cocok. Kurikulum pendidikannya sering ketinggalan zaman, nggak nyiapin mereka buat tantangan modern kayak kesehatan digital atau telemedicine. Dan yang terakhir, yang paling berat, kondisi kerjanya itu jauh dari ideal, yang nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Oke, tadi kita udah ngomongin angka, statistik, dan sistem. Sekarang mari kita geser fokus kita ke sisi manusianya. Apa sih yang sebetulnya dirasain sama seorang perawat setiap hari di lapangan? Disinilah kita ketemu sama satu kata yang bisa merangkum semuanya, burnout. Burnout itu bukan sekedar capek biasa ya habis kerja seharian, bukan. Sebuah studi di Ankara Medical Journal menggambarin burnout itu sebagai kondisi kelelahan total, fisik, emosi, sampai psikologis yang disebabkan oleh stres kerja yang numpuk terus-menerus tanpa henti. Ini ibarat api semangat yang pelan-pelan padam, digrogoti dari dalam. Nah, burnout ini bisa kita pecah jadi 3 bagian utama. Pertama, kelelahan emosional. Ini tuh perasaan di mana energi kita kayak terkuras habis, rasanya udah nggak sanggup lagi ngasih apa-apa secara emosional. Kedua, ada yang namanya depersonalisasi. Ini kondisi saat perawat mulai jadi sinis dan jaga jarak sama pasiennya, semacam mekanisme pertahanan diri. Dan yang terakhir, rendahnya rasa pencapaian pribadi, di mana mereka mulai merasa kerjaannya nggak efektif dan nggak ada artinya. Kombinasi ketiganya ini, wah, resep jitu menuju kehancuran mental. Dan angka ini, jujur bikin kaget. 63%. Artinya, lebih dari separuh perawat di Indonesia menderita burnout. Ini udah bukan lagi masalah beberapa individu aja. Ini udah jadi wabah senyap yang merayap di dalam sistem kesehatan kita, mengancam fondasi pelayanan kesehatan itu sendiri. Dan ini salah satu pemicu utamanya. Coba deh kita bayangin, kerja 12 jam, seringnya tanpa henti, dengan intensitas super tinggi dan tekanan yang luar biasa. Mulai dari nangani kondisi darurat, ngasih perawatan paliatif, ngurus administrasi, sampai nenangin keluarga pasien yang lagi panik. Realitas sehari-hari inilah yang jadi bahan bakar utama dari api burnout yang melahap mereka. Oke, kita udah lihat gambaran masalahnya yang kelihatan suram banget. Tapi di tengah tantangan, pasti selalu ada harapan. Sekarang yuk kita beralih ke bagian yang paling penting. Solusinya apa dong? Kabar baiknya, ada jalan keluar. Ada langkah-langkah nyata yang bisa mengubah krisis ini
jadi peluang untuk membangun sistem yang jauh lebih baik. PPNI udah merumuskan 4 pilar strategis nih untuk membangun kembali fondasi profesi ini. Pertama, modernisasi pendidikan biar lulusannya siap tempur hadapi tantangan zaman. Kedua, perbaikan kondisi kerja yang fundamental banget, gaji yang layak dan jam kerja yang manusiawi. Ketiga, pemerataan distribusi, kasih insentif yang menarik biar perawat mau mengabdi di daerah terpencil. Dan keempat, buka pintu kerjasama internasional buat memperluas wawasan dan pengalaman. Ini adalah peta jalan yang komprehensif menuju masa depan yang lebih cerah. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Kita tuh gampang banget ya nyebut mereka pahlawan, tapi penghargaan itu nggak cukup cuma lewat kata-kata. Penghargaan yang sesungguhnya itu datang dari sebuah sistem yang mendukung, melindungi, dan memperlakukan mereka selayaknya pahlawan setiap hari, bukan cuma pas lagi ada krisis aja. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Tapi sekarang dengan pemahaman yang lebih utuh. Pertanyaannya bukan lagi, kenapa ya perawat ngelarang anaknya? Tapi udah bergeser menjadi, apa yang akan kita sebagai sebuah masyarakat lakukan untuk merawat para perawat kita? Gimana caranya kita bisa menciptakan ekosistem di mana profesi mulia ini nggak cuma dihargai dalam ucapan, tapi juga dalam tindakan nyata yang berkelanjutan? Semua wawasan yang kita gali hari ini tentunya bersumber dari penelitian yang mendalam ya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Mari kita sama-sama pastikan bahwa para pahlawan di garda terdepan ini mendapatkan dukungan yang benar-benar mereka butuhkan dan pantas dapatkan. Supaya suatu hari nanti mereka nggak perlu lagi memperingatkan generasi berikutnya untuk menjauhi profesi yang sebetulnya sangat mereka cintai.